Selamat hari Minggu Amang Inang bagi kita semua. Mari kita selalu bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk memulai ibadah kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita siapkan jiwa raga kita. Kita masuk dalam saat teduh. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepada-Mu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
Taurat pada minggu kita hari ini, yaitu dari titah kelima dan maksudnya. Titah kelima, hormatilah bapak ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Amin. Marilah kita memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
Tuhan sebagai epistel pada ibadah minggu kita hari ini diambil dari kitab 2 Korintus 8 pasal 8. 2 Korintus pasal 8 dimulai dari ayat 7 sampai dengan ayat 15. Mari kita baca secara responsoria. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikian jugalah hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita dengarkan warta jemaat kita minggu ini. Warta jemaat hari ini dari 1 Minggu 27 Juni 2021 atau Minggu 4 Trikasih dengan tema kasih bersaudara. 1 Romawi, 2 Romawi, 3 Romawi ini dinamakan 1. Jadwal ibadah minggu di gereja HKBP Jam 1. Jadwal ibadah minggu di gereja HKBP Jam 1 untuk hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan hari Minggu tanggal 5 Juli 2021, yaitu pukul 7 sampai pukul 8 Link dalam baca, link pasar 1 dan link pasar 2 tempat sampai 1. Pukul 9 sampai dengan pukul 10 kebaktian remaja dan 10 tempat lantai dasar. Pukul 11 sampai pukul 12 link pasar mutu dan link juga tempat lantai dasar. Pukul 18 sampai dengan pukul 19 link Pemimpinan dan link simboli tempat lantai dasar. 2. Penerapan protokol kesehatan di dalam gereja HKBP Jam 1. Diberitahukan kembali kepada jemaat HKBP Jam 1 untuk mengikuti ibadah di gereja HKBP Jam 1 akan selalu menerapkan protokol kesehatan dan gereja HKBP Jam 1 tetap menerapkan pembatasan jumlah jemaat kepada jemaat yang akan mengikuti ibadah serta memperlakukan ketentuan sebagai berikut. 1. Jemaat yang telah masuk di area gereja untuk mengikuti ibadah wajib berpakaian, mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. 2. Melarang anak-anak di bawah usia 12 tahun untuk mengikuti ibadah. 3. Melarang kaum lansia atau manusia yang memiliki riwayat bawaan untuk mengikuti ibadah. Diharapkan kepada seluruh umat yang mengikuti ibadah dapat mematuhi ketentuan pada poin nomor 1 tersebut. Pihak gereja melalui pengaduan atau petugas area pelawan dan tim gugus COVID-19 akan bertindak tegas apabila jemaat yang akan mengikuti ibadah melanggar ketentuan poin nomor 1 Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. 3. Akan menikah. Pemberitahuan kedua akan menerima pemberkatan pernikahan Patriarkos Sultan, putra dari Bapak Arman Sultan, Ibu Delphi Sultan, alamat Jalan Purnama Perawan Kota Jambi, Rumah Gereja HKBP Jambi, Resor Jambi Tengah. Dinasti Ibu Sumatera, putri dari Bapak Jubilee Sumatera, Ibu Estelina Bogor, alamat Pemimpinan Kota Jambi, Rumah Gereja HKBP Jambi 1, Resor Pemimpinan Jambi Tengah. Acara pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 di gereja HKBP Jambi 1 masuk pukul 10. 4. Berita lahir. Pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2021 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak laki-laki dari keluarga Bapak Iswan Yustiadi Silaban, Ibu Nurlina Mahyani Borobudur, alamat Pemimpinan Kota Jambi. Dua, pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2021 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak perempuan dari keluarga Bapak Beni Roberto Putra, Ibu Siska Ferwati Brodamani, alamat Lorong 21 Talamanda, Kota Jambi, Talamanda. 3. Pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2021 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak laki-laki dari keluarga Bapak Rowel Rexel Apeni Kusite, Ibu Melvaria Eliana Burumanu, alamat Lorong Pemimpinan Kota Jambi, Jambi. 5. Berita duka. Pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2021 telah meninggal dunia Ibu Risma Burukadau, Opung Guru,
Minggu tanggal 7 Juni 2021 kita akan mengumumkan persembahan tidak atau untuk kegiatan puasa gereja. Persembahan pada saat ini kita mengumumkan persembahan pada persembahan tidak atau kita mengumumkan selawat. Pada warga dalam gereja hari gereja bersatu dan masyarakat baru minggu rumah masing-masing agar dapat menentukan persembahan tidak tersebut dan diserahkan melalui proyek masing-masing atau melalui kantor masing-masing. 8. Serah terima pendeta resor tanggal lebih resiko Bapak dan verifikasi keuangan tanggal lebih resiko Bapak. Pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2021, AKBP di Rumah Jambi akan melaksanakan serah terima pendeta resor AKBP resiko Bapak dari pelaksana tugas pendeta resor tanggal lebih resiko Bapak Pendeta Haki di Rumah Kementerian kepada pendeta resor AKBP resiko Bapak Bapak Pendeta Kementerian bertempat di gereja hari ini satu masuk pukul 10 sampai dengan selesai yang dipimpin oleh Presiden Sekretariat Ibu Menjadi Bapak Pendeta Haki di Rumah Kementerian. Untuk itu, sebelum serah terima dilaksanakan, AKBP Ibu Menjadi akan melaksanakan verifikasi keuangan terhadap resiko Bapak pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 bertempat di gereja hari ini masuk pukul 10 sampai dengan selesai. Terima kasih. Mari satu persatu. 9. Menyambutkan malam kehidupan pendeta. Pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 di Club Jatrik Pasar Minggu dalam gereja masuk pukul 11 setelah pelayanan dengan Tuhan Bapak AKBP Institut Menjadi akan melaksanakan penyambutan atau kalau jawaban pendeta Resor AKBP untuk pelayanan bagi Bapak Pendeta Andi Sahari Sehat yang datang dan menikah dari gereja AKBP Resor Bapak dipimpin oleh Presiden Sekretariat Institut Menjadi Bapak Pendeta Haki dari Rumah Kementerian sesuai surat keputusan nomor 588 dari yang telah dengan gereja kita dari satu pesantren tadi. Kita doakan kiranya beliau dalam perbuatan Tuhan saya Yesus dalam pelayanan. Jumlah pemasukan 14 juta 16.000 rupiah. Jumlah pengeluaran 4 juta 322.000 rupiah. Saldo kas 20 Juni 2021 21 juta 732.872 rupiah. Saldo kas Minggu 20 Juni 2021 81 juta 429.872 rupiah. Terdiri dari kas hunian 2 juta 22.892 rupiah, kas pembangunan 12 juta 404.774 rupiah. Demikian yang dapat kita bernyanyi, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita berikan persembahan 1A dan 1B.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu. Doa dan harapan kita, kiranya kita semua sehat-sehat. Kita disapa firman Tuhan di minggu akhir bulan Juni ini, minggu yang keempat setelah Trinitatis, yang tertulis dalam kitab 2 Samuel pasal yang pertama, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Ratapan Daud karena Saul dan Jonatan. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Jonatan anaknya. Dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Kepermainanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad, janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersukacita anak-anak perempuan orang Filistim, supaya jangan beria-ia anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri. Perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak, tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan. Panah Jonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Jonatan orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung Raja Wali. Mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmiji, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Jonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Jonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata perang. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ratapan kesedihan Daud karena kematian Saul dan Jonatan di medan pertempuran melawan bangsa Filistin. Latar belakang kecemburuan dan keirian hati Saul terhadap Daud
di mana Daud mengalahkan Goliat sebagai panglima besar bangsa Filistin. Setelah mereka pulang dari pertempuran itu, para perempuan menyanyikan Saul mengalahkan beribu-ribu orang, Daud berlaksa-laksa. Inilah awal dari kebencian dan kecemburuan Saul terhadap Daud, yang merasa dia di pihak yang kalah. Didasari rasa kecemburuan dan kebencian dan iri hati itulah dia berniat dan berencana membunuh Daud. Tetapi Allah berkata lain. Bagaimanapun rancangan dan strategi yang dipersiapkan Saul mau membunuh, mengambil nyawa daripada Daud, Tuhan melindungi Daud. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berkata, Jonathan anak Saul yang menjadi pelindung, walaupun sudah berapi-api kemarahan Saul terhadap Daud, tetapi Jonathan, anak raja, pewaris kerajaan, dia tidak berpihak kepada bapaknya, ayahnya. Inilah yang mendasari di dalam perjalanan kehidupan Daud dan Jonathan mengikat suatu janji. Melebihi dari ikatan persaudaraan oleh karena darah, melebihi ikatan persaudaraan dari marga, dari kelompok, satu profesi dan lain sebagainya. Oleh karena apa? Oleh karena kasih Tuhan. Inilah yang mendasari kehidupan mereka, langgeng di dalam persaudaraan yang kita katakan tadi, tidak diikat marga, tidak diikat oleh darah atau satu arisan, satu kelompok dan lain sebagainya, tetapi diikat oleh kasih daripada Tuhan. Ratapan Daud
atas kematian Saul dan Jonathan. Dia sangat berduka. Dia tidak bersukacita. Dia tidak membalaskan dendamnya itu kepada Saul. Walaupun di berbagai kesempatan dia dapat membunuh Saul. Dan di dalam kematian Saul ini kita lihat kesedihan yang mendalam bagi Daud sendiri. Bahkan dia berkata kepada Bani Israel agar tidak diberitakan, dipublikasikan di luar daripada bangsa Israel itu sendiri. Artinya intern mereka sangat dibutuhkan agar tidak terjadi berita hoax dan lain sebagainya. Tetapi sungguh-sungguh ratapan kesedihan, keberdukaan itu betul-betul dari hati, ungkapan dari hati yang terdalam, bukan hanya dirinya sendiri, tapi dia mengajak kepada orang banyak. Dan bahkan ratapan kesedihan itu dinyanyikan karena mengingat Saul adalah raja yang diurapi oleh Tuhan sebagai pahlawan yang membela, yang memperjuangkan bangsanya sendiri terhadap bangsa lain. Soal tahta kerajaan bukan usaha Daud, tetapi itu adalah urusan Tuhan. Dia tidak memakai teori kesen-kesen, kesempatan dalam kesempitan. Tidak. Dia takut kepada raja sebagai pahlawan yang menjaga, yang memperjuangkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Makanya dikatakan gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menghayati dalam sapaan firman Tuhan ini, kita katakan tadi tidak ada dendam, nah, bagaimana respon firman Tuhan itu dalam diri kita masing-masing, pribadi lepas pribadi, di tengah keluarga, suami istri terhadap anak, terhadap masyarakat, bangsa dan negara kita, akan menjunjung tinggi di dalam kasih persaudaraan. Daud
merasakan kematian Jonathan. Seperti kata Batak tayete manuk ngepialangge kotek-kotek lau marpira sirang marale-ale lobianan matianina. Itu bukan hanya basa-basi, bukan hanya sekedar di dalam perkataan. Kalau kita membaca selanjutnya di dalam sapaan firman Tuhan ini, generasi Raja Saul dan Jonathan, Daud menjaga, Daud melindungi. Setelah dia sampai kepada tampuk kekuasaan sebagai raja di tengah-tengah bangsa Israel, saya katakan tadi, tidak melampiaskan kemarahan, dendam dia, tetapi dia menjaga nama baik. Dia hormat. Itu adalah ungkapan kasih persaudaraan yang telah melekat, yang telah menyatu di dalam kehidupan setiap orang yang sungguh-sungguh, yang benar-benar dapat memaafkan dan mengampuni. Firman Tuhan berkata kepada kita minggu ini, ada maaf bagi kita semua, ada pengampunan. Itu tidak hanya kata-kata, tetapi dalam pengorbanan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pengorbanan. Dia mati mengorbankan dirinya agar saya dan Anda selamat, agar Anda berpengharapan masa depan, bukan hanya sebatas dalam kehidupan yang panah ini, tujuan dan perjalanan kehidupan setiap orang. Bagaimana kita mengimani keluarga persaudaraan itu? Tidak sebatas marga, tidak sebatas darah, tidak sebatas satu arisan, tidak sebatas satu profesi. Bahkan lebih mendalam lagi dikatakan oleh firman Tuhan, kasihilah musuhmu. Wah, luar biasa bukan? Ampunilah orang yang memusuhi kamu. Ampunilah orang yang membenci kamu. Mungkin dari hati kita berkata, tak terbaik ini ditanami. Sudah begitu sakit, sudah begitu pahit perbuatan dan perlakuannya buat kami, buat keluarga kami, buat opung kami, dan bahkan kita mewariskan itu kepada generasi-generasi kita. Amang molo hasiaho sugut, ingot hatsit ni opungmu hami nabinayan ni opung sitor saida ito rin ano. Kita sering melupakan kebaikan-kebaikan yang telah diberikan orang, tetapi kita sekecil apapun yang telah disakiti itu menjadi kita besar-besarkan, kita bangga-banggakan di dalam hati.
Tunggu ada kesempatan, tunggu ada waktu. Asa masih terdan. Kita bersedih. Kita berita berapa bulan yang lalu itu, anak memenjarakan ibunya. Peristiwa itu terjadi di Tapanuli, di Balige, ya. Apabila si anak itu merenungkan, dia dikandung 9 bulan, dia dilahirkan, dia disusui, dia dibesarkan dan lain sebagainya, tetapi masih tegak. Seberapapun saya pikir kekurangan dan kesalahan itu, memenjarakan orang tua yang melahirkan dia, sudah dendam yang luar biasa itu, bukan? Jadi apabila ikatan persaudaraan di dalam kekeluarga itu, hati yang terdalam firman Tuhan akan menerobos ikatan-ikatan keirian, kedendaman, kebencian dan lain sebagainya, dan memampukan kita semua kita sama di hadapan Tuhan. Sadado kita dia dopan di Tuhan. Walaupun status kita, kedudukan jabatan dan lain sebagainya berbeda, tetapi perbedaan itu bukan menjadi suatu persaingan yang membeda-bedakan, menjauhkan kita dari yang satu dengan yang lain. Kita akan semakin diajak, mari merapat, mari menyatukan hati dan pikiran kita yang sungguh-sungguh. Keluarga yang dikasihi Tuhan. Kita masih ingat khotbah beberapa minggu yang lalu, Yesus berkata, siapakah keluargaku? Isedo damang doho dainang. Maria dan saudara-saudaranya datang kepada Yesus berkata bahwa orang tuamu dan saudaramu ada di luar menunggu kamu. Yesus berkata, siapakah saudaraku? Isedo damang, isedo dainang, isedo akahangiku. Inilah kamu yang mendengarkan firman Tuhan. Ikatan kasih persaudaraan kita tidak hanya sebatas di dalam kehidupan kita sekarang ini, sebagaimana firman Tuhan telah menyapa kita, ikatan keluarga persaudaraan Jonathan dengan Daud tidak dibatasi oleh ratapan kesedihan. Tetapi dibangun suatu di dalam pengharapan akan firman Tuhan menguatkan, menyinari agar kita sungguh-sungguh menjadi anak-anak terang, anak-anak Tuhan. Carilah pembawa damai. Maka tadi dikatakan Yesus dalam Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Jadi bukan lagi sebatas anak, marga, suku,
tetapi menjadi anak-anak Allah yang menjadi pewaris dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pesan di dalam penyampaian firman Tuhan kepada kita minggu ini? Ialah jangan jemu-jemunya berbuat yang baik, karena kebaikanmu itu tidak hilang di mata Tuhan. Kebaikan dalam arti bukan dari kehendak kita, kemauan kita, tetapi dari sisi Tuhan. Pengalaman perjalanan kehidupan kita, keluarga, bersaudara, ada sisi buruk dan ada sisi baik. Mari kita meninggalkan sisi-sisi yang buruk itu, selalu mengedepankan sisi yang terbaik. Akan membawa hidup kita bersukacita di mana dan kapan saja. Yesus berkata kepada kita, kamu tidak kusebut lagi siapa-siapa, tetapi kamu adalah sahabatku. Jadilah sahabat Tuhan di mana saja dan kapan saja. Kita terberkati, rumah tangga, keluarga, anak-anak kita, pekerjaan kita menjadi kesukaan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan dan pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami hari demi hari sampai pada akhir bulan Juni ini. Tuhan, kami dapat bersukacita, memuji, memuliakan nama-Mu di tempat-Mu, di bait-Mu yang kudus ini. Dan juga saudara-saudara kami yang tidak dapat bersama-sama dengan kami yakin dan percaya mereka juga Tuhan disapa firman Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kasih persaudaraan kami Tuhan di atas segala-galanya, oleh karena ikatan sebagaimana Kristus telah menerima kami menjadi anak-anak terang, anak-anak Tuhan yang menjadi keluarga dan pewaris di dalam pengorbanan Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kuatkan dan teguhkan kami Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus-Mu itu untuk melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami, di keluarga, di pekerjaan, di mana saja dan kapan saja. Kami berdoa juga Tuhan buat jemaat-Mu HKBP Kebun Kelapa ini, di mana minggu-minggu yang akan datang tanggal 11 Juli akan menerima pendeta baru di jemaat-Mu di Resort Jambi 1 ini. Kami yakin dan percaya Tuhan yang bekerja dan Tuhan yang mengaturkan itu semua menjadi kebaikan kami bersama. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita memuji Tuhan dan mengumpulkan persembahan kita.
melakukan perintah-Mu di dunia ini. Tolong aku jadi saluran berkat-Mu bagi yang seduh, hiburan diberi, pertolongan pun diberi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Karunia-Mu Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dohot
I